Perintah Kaisar Naga bab 249 di kediaman Willy. Willy yang sedang tidur siang tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada jejak cahaya di matanya, dan dia hanya menatap lurus ke langit-langit atap. Segera, Willy bangkit berdiri dan mengenakan jaketnya, lalu berjalan keluar. Sedangkan Tiara yang sedang beres betes melihat Willy yang bangun, bertanya padanya, "Willy, apa terjadi sesuatu? Kenapa tidak tidur siang?" Willy tidak menjawab, dia membuka pintu rumah dan berjalan keluar. Orang ini, apa dia sudah bisu ya? Tiara menggerutu lalu tidak mempedulikannya dan kembali berberes-beres rumah. Willy berjalan keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil lalu melaju pergi. "Tuan Dev, sudah keluar, sudah keluar." Jansen melihat Willy yang keluar segera membangunkan Dev. Dev kembali duduk tegak, dan melihat sikap Willy dia langsung mengerti apa yang terjadi dan berkata pada Jansen, "Ikuti." Jansen menyetir dan mengikuti di belakangnya. Mobil berbelok-belok di kota surau lalu pada akhirnya sampai di depan sebuah hotel yang sangat terpencil. "Untuk apa Willy datang kemari?" Jansen bertanya dengan heran. Dev melihat hotel bobrok itu dan tidak menjawab Jansen. Dia turun dari mobil dan melihat Willy berjalan masuk ke dalam hotel. "Perintahkan bawahanmu untuk mengepung hotel, jangan sampai ada satu orang pun yang kabur." Dev memerintahkan Jansen. Jansen mengangguk, dia menatap belasan bawahannya dan berkata dengan dingin, "Perintah dari Tuan Dev, kepung area hotel ini dan jangan biarkan satu orang pun keluar masuk, kalau ada satu orang yang lolos, nyawa kalian akan menjadi gantinya." "Baik." Belasan orang dari Yayasan Nusantara menjawab dengan serempak dan segera mengepung area hotel dan memperhatikan dengan serius. "Ayo, kamu ikut saya ke dalam." Dev membawa Jansen masuk ke dalam hotel. Pada saat itu, di salah satu kamar hotel di lantai 2, Willy sedang berdiri mematung di sana, tatapan matanya kosong. Guru Yura dan dua orang investor yang melihat Willy datang tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, orang nomor 1 di kota surau sekarang mendengarkan perintah kita dengan patuh." Investor dari Futua yang agak gemuk itu tertawa dan menepuk wajah Willy dengan tangannya. "Siapa yang menyangka, orang nomor 1 di kota surau sekarang menjadi boneka kita, kedepannya, seluruh kota surau akan menjadi milik kita." Investor yang berbadan kurus juga berteriak bersemangat. "Cepat keluarkan surat perjanjian dan suruh dia tanda tangani." Guru Yura mendesak. "Selama kontrak, cepat keluarkan surat perjanjian dan suruh dia tanda tangani." Guru Yura mendesak. "Selama kontrak ditandatangani, walaupun ada kesalahan yang terjadi, 50 miliar itu harus ditransfer ke rekeningnya." Investor kurus yang mendengarnya segera mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan, dan memberikan kepada Willy. "Cepat tanda tangani." Willy mengambil pulpen lalu mengambil surat perjanjian dan menandatanganinya tanpa ragu. Dia juga mengeluarkan segel dari tas kerjanya dan mengecapnya di atas kontrak. "Sudah selesai, hahaha." Dua orang investor itu mengambil kontrak dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Guru Yura juga menyeringai, "Kalian berdua, sekarang masalahnya sudah selesai, uangku juga sudah harus dibayarkan kan?" "Tentu, tentu." Investor gemuk itu bergegas mengeluarkan ponselnya dan setelah menekan rekan, 50 miliar itu ditransfer ke rekening atas nama Guru Yura. Setelah mendapatkan notifikasi uang masuk, Guru Yura tertawa bahagia. Bol. Dan saat mereka bertiga tertawa bahagia, pintu kamar dibanting oleh seseorang. Jansen menyerbu masuk dengan wajah sangar, dan Dev mengikuti di belakangnya. "Jongkok semuanya, jangan ada yang bergerak." Jansen memegang sebuah parang besar yang bersinar di tangannya. Melihat wajah sangar Jansen yang memegang pisau, dua orang investor itu menganggap Jansen adalah perampok. Perintah Kaisar Naga bab 250 hanya Guru Yura yang melihat Dev yang berada di belakang Jansen, dia mengernyitkan keningnya. Dia seperti pernah melihat Dev, sepertinya saat berada di rumah Willy. Saat itu dia bisa merasakan kalau Dev tidak biasa, jadi dia terus melihatnya, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya berbeda. Dev adalah seorang kultivator, mana mungkin seorang ahli sihir seperti dia bisa melihat aliran energi spiritual. "Siapa kalian? Apa kalian tahu siapa orang yang berdiri di sini? Kalian berani datang merampok?" Investor gemuk itu berteriak marah. "Benar, ini adalah orang nomor 1 di kota surau, wali kota kalian, Willy. Kalian bosan hidup." Dan investor kurus itu juga membeo. "Sialan, saya menyuruh kalian jongkok, ya jongkok, untuk apa banyak omong kosong?"
Yansen melayangkan tendangannya dan menendang kedua orang itu hingga terkapar di lantai. Dua orang ini hanyalah pengusaha, mereka lemah dan tentu tidak bisa menahan tendangan Yansen dan langsung tergeletak di lantai. Saudaraku, katakan saja apa maumu, yang penting jangan melukai orang. Guru Yura berkata pada Dev. Dia bisa merasakan kalau Dev adalah pengambil keputusannya. Apa yang kuinginkan? Kamu sudah tahu, bisa sedikit teknik membangkitkan jiwa, berani berbuat macam-macam di kota surau. Dev menyeringai, tatapannya penuh penghinaan. Siapa kamu? Guru Yura mengernyitkan keningnya. Seseorang yang bisa menyebutkan teknik membangkitkan jiwa pastilah orang yang sama dengannya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Dev melihat Willy yang mematung, lalu memasukkan energi spiritual melalui kening Willy. Seketika tubuh Willy bergetar dan tatapan matanya memiliki energi spiritual. Ini di mana saya? Willy tersadar dan bertanya dengan kaget. Wali Kota Aston, kamu dikontrol menggunakan teknik membangkitkan jiwa kemari. Dev berkata pada Willy. Kali ini, Willy tidak langsung menegur Dev. Dia melihat ke arah dua investor Futua yang sudah tersungkur di lantai, dan Guru Yura yang terlihat panik. Hatinya sangat terkejut, seluruh pikirannya kosong sekarang, pikirannya kacau. Kalian beritahukan kepada Wali Kota Aston, apa yang sebenarnya terjadi, Dev berkata lalu menunjuk kedua investor yang sedang tersungkur, katakan. Yansen meletakkan parang yang ada di tangannya pada leher kedua investor itu. Saat ini, kedua investor itu sudah hampir mengompol, dan saat mereka hendak membuka mulut, Guru Yura tiba-tiba mengeluarkan sebuah tas kain dan mengguncangnya dengan keras. Saat ini, kedua investor itu sudah hampir mengompol, dan saat mereka hendak membuka mulut, Guru Yura tiba-tiba mengeluarkan sebuah tas kain dan mengguncangnya dengan keras. Kabut hitam keluar dari tas kain itu, mereka mempunyai taring dan cakar, dan seketika memenuhi seisi ruangan. Willy melihat adegan yang ada di depannya dan langsung tercengang. Yansen sebaliknya tidak memberikan respon apapun. Saat di kediaman Tuan Indrawan, atau di Yayasan Sahara, Yansen sudah pernah melihat roh Yin seperti ini, dan Dev juga sudah menceritakan sedikit padanya. Jadi dia tidak takut lagi. Trik rendahan. Dev mendengus dan membuka mulutnya, kabut hitam itu terhisap ke dalam perut Dev dalam sekejap. Melihat kabut hitamnya tersedot ke dalam perut Dev, Guru Yura seketika tercengang. Bahkan Willy juga melongo, dia tidak pernah melihat situasi seperti ini, hal-hal ini berada di luar nalarnya. Guru Yura yang tercengang langsung berlutut pada Dev. Titisan dewa, tolong ampuni saya, adik sudah tahu dosa-dosa adik. Guru Yura tidak berhenti bersujud pada Dev. Bagi Guru Yura, Dev adalah orang yang sama dengannya, hanya saja Dev memiliki status dan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengannya, oleh karena itu dia menyebut dirinya sendiri adik. Kamu jelaskan pada Wali Kota Aston apa yang terjadi di sini. Dev berkata pada Guru Yura. Guru Yura tidak berani membantah dan langsung menjelaskan semuanya dengan detail pada Willy. Perintah Kaisar Naga bab 251 ini buat Willy tertegun sejenak, dan dia meraih kontrak yang ada di atas tempat tidur lalu kembali termenung. Di atas kontrak itu benar-benar tertera tanda tangan dan stempelnya. Kalau Dev tidak datang, kontrak ini pasti akan dieksekusi dan dia akan menjadi orang berdosa di kota surau, dan bisa saja dia juga ditangkap. Willy berkeringat dingin, dan segera merobek kontrak itu. Jantung Willy berdebar dengan kencang dan nafasnya terengah-engah. Kejadian hari ini membuat dia memiliki pandangan yang berbeda. Tuan Dev, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, konsekuensi atas kejadian ini benar-benar tidak bisa dibayangkan. Siang tadi kamu berbaik hati mengingatkanku, tapi saya malah bersikap seperti itu padamu. Saya benar-benar malu. Willy yang merasa malu membuka suara pada Dev. Wali Kota Aston, tidak perlu sungkan, ini juga demi kebaikan masyarakat kota surau. Dev tersenyum. Tidak disangka Tuan Dev masih semuda ini sudah bisa memikirkan kepentingan halayak umum. Tuan Dev memang bukan orang biasa, putraku yang tidak berguna itu benar-benar tidak sebanding. Membahas tentang putranya membuat Willy menarik nafas dalam-dalam. Wali Kota Aston, tidak perlu khawatir, semua orang pasti akan berubah. Dev menghibur Willy lalu bertanya, bagaimana dengan tiga orang ini? Willy menatap dua pengusaha dari Futua dan Guru Yura, lalu mengernyitkan keningnya.
Meskipun ketiga orang ini bersekongkol untuk mengendalikannya dan mendapatkan keuntungan dari kota surau, namun bagaimanapun mereka memiliki identitas orang asing. Walaupun mereka diselidiki, mereka hanya akan dikeluarkan dan diusir dari kota surau tanpa mendapatkan hukuman. Wali kota, serahkan saja mereka bertiga kepadaku, kamu kembalilah untuk beristirahat dan untuk sementara waktu jangan keluar saat malam hari, jiwa Anda mengalami kerusakan dan gampang terjadi sesuatu. Dev menyadari kalau Willy sangat serba salah jadi dia membuka suara. Kali ini Willy tidak lagi mencurigai Dev dan berkata kalau dia berbicara sembarangan, kejadian yang terjadi di depannya masih menyisakan sedikit ketakutan dalam batinnya. Saya tahu, kalau begitu harus merepotkan Tuan Dev ya, nanti saat senggang, saya akan datang langsung untuk berterima kasih. Willy berkata dan bergegas pergi, sepertinya dia sangat kaget dan membuatnya ketakutan. Tuan Dev, bagaimana dengan tiga orang ini? Apa dibuang ke sungai untuk menjadi makanan? Yansen bertanya kepada Dev setelah Willy pergi. Mendengar kalau mereka, Tuan Dev, bagaimana dengan tiga orang ini? Apa dibuang ke sungai untuk menjadi makanan? Yansen bertanya kepada Dev setelah Willy pergi. Mendengar kalau mereka akan dijadikan makanan ikan membuat tiga orang ini ketakutan. Titisan dewa, mohon ampuni nyawa hamba. Hamba punya 50 miliar untuk titisan dewa. Asalkan Tuan Dewa melepaskan hamba saja. Guru Yura berkata dengan gemetaran. Dev yang mendengarnya seketika matanya berbinar. Bagaimanapun tiga orang ini memiliki identitas yang khusus dan tidak bisa dibunuh, jadi kalau bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang juga tidak buruk, karena Dev juga sedang membutuhkan uang. Melihatmu yang tidak mudah dalam berkultivasi, kirimkan 50 miliar itu padaku laluannya sekarang juga. Dev berkata dengan dingin. Guru Yura yang mendengarnya merasa sangat senang, tidak masalah harus mengeluarkan uang sebanyak apapun asalkan dia bisa menyelamatkan nyawanya, uang bisa dicari lagi. Dia bergegas mengirimkan uang itu pada Dev dan segera kabur. Sedangkan dua orang investor dari Futua yang tersisa juga segera berkata, kami juga akan memberikanmu uang. Kalian berdua adalah dalangnya, masing-masing kirimkan 100 miliar baru akan kulepas. Dev melihat kedua investor itu tidak kekurangan uang, jadi dia membuka harga dengan asal. Mendengar 100 miliar per orang dan mereka akan dibebaskan membuat mata kedua investor itu bersinar. Mereka segera mentransfer uang itu pada Dev, dan kabur. Melihat kedua orang itu membayar dengan mudah, hati Dev tiba-tiba merasa menyesal. Yansen, menurutmu apakah saya meminta terlalu sedikit? Kedua orang ini membayar dengan senang. Dev mengernyitkan keningnya. Sepertinya terlalu sedikit. Saya dengar kalau para pengusaha dari Futua memiliki aset paling tidak 100 triliun. Sialan, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Dev tiba-tiba mengumpat. Namun hal ini juga sudah terjadi dan Dev tidak bisa menyesalinya lagi. Bisa mendapatkan 200 miliar lebih dengan mudah juga tidak buruk. Dev berencana untuk mengunjungi kota Namae. Perintah Kaisar Naga Bab 252. Willy pulang ke rumah dengan raut wajah yang sangat jelek. Wajahnya terlihat sangat pucat. Willy, apa yang terjadi? Kenapa raut wajahmu jelek sekali? Tiara yang melihat Willy bertanya dengan cemas. Jangan tanyakan lagi. Willy tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini kepada Tiara. Dia mengibaskan tangannya. Kamu perhatikan bajingan itu, dan jangan biarkan dia keluar. Kalau saya sampai mendapati dia berani mencari perkara dengan Dev, saya akan mematahkan kakinya. Setelah selesai berkata, Willy kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama namun tetap tidak bisa tenang. Tiara yang termenung lalu berjalan ke lantai 2 dan memperingatkan Brett tentang hal yang disampaikan oleh Willy. Kalau tidak Willy benar-benar bisa mematahkan kakinya, sedangkan Brett yang berada di kamarnya di lantai 2 sedang menelpon. Setelah pergelangan tangannya dipatahkan oleh Dev, dia malah berani datang untuk mengadu. Hal ini membuat Brett sangat jengkel. Tuan muda Brett, apa yang membuatmu ingat untuk menelponku? Ini tidak seperti kamu yang biasanya. Suara di balik telepon terdengar sedang mempermainkannya. Eric, jangan menyindirku, sekarang kita seharusnya bekerja sama dan melawan bersama. Brett berkata dengan marah. Apa maksudmu? Tanya Eric. Yuki ternyata sudah mempunyai pacar, yang ternyata seorang mantan narapidana, benar-benar membuatku jengkel. Brett menggeriakan giginya dengan keras hingga mengeluarkan suara. Apa?
Nada bicara Erik tiba-tiba meninggi. Yuki berpacaran dengan seorang mantan narapidana? Apa dia sudah gila? Dia tidak mau memilih di antara kita berdua, dan malah memilih seorang mantan narapidana? Tanya saja, di kota Surau ini apa ada orang yang berani merebut? Kenapa kamu tidak menghubungi seseorang untuk menghabisinya saja? Jangan dibahas lagi, bocah itu punya keahlian bela diri, pergelangan tanganku saja dipatahkan olehnya, dan sekarang ayahku yang kolot ini malah mengurungku di dalam rumah, tidak membiarkanku keluar untuk balas dendam, hanya saja saya sudah tidak bisa menahan emosiku makanya saya menghubungimu. Brad menjelaskan. Hahaha. Tuan muda Brad, kita berdua ini rival dalam urusan percintaan, kenapa saya harus membantumu? Apa kamu lupa di kota Surau ini kamu selalu menggerakku dengan statusmu sebagai putra dari orang nomor 1 di kota Surau? Erik tertawa terbahak-bahak. Erik, saya tidak akan membuatmu membantuku tanpa benefit, asalkan kamu bisa menghabisi Erik, saya tidak akan membuatmu membantuku tanpa benefit, asalkan kamu bisa menghabisi bocah itu. Yuki akan menjadi milikmu, saya tidak akan merebutnya. Lalu mengenai keluarga Wibowo yang ingin membuka cabang di kota Surau, saya juga akan memikirkan caranya. Cahaya dingin melintas di mata Brad, kali ini dia udah bisa membiarkan Dev begitu saja, dia tidak akan bisa tidur dengan tenang sebelum membalaskan dendamnya ini. Benarkah? Erik tergerak. Tentu saja, kamu boleh merekam pembicaraan kita ini. Brad berkata dengan pasti. Baiklah kalau begitu, kirimkan saja informasi tentang bocah itu padaku, berani merebut wanitaku, saya, Erik akan membuatnya lebih memilih mati dibandingkan tetap hidup. Erik berkata dengan keji lalu menutup teleponnya. Erik adalah seorang tuan muda dari keluarga Wibowo di kota Taka. Dia, Yuki dan Brad adalah teman satu sekolah, dan keduanya sama-sama menyukai Yuki saat di sekolah dulu, hanya saja Yuki tidak tertarik pada dua playboy itu. Setelah tamat, Brad mengandalkan keuntungannya yang tinggal di satu kota yang sama dengan Yuki dan mengejarnya dengan terang-terangan, sedangkan Erik juga sering datang ke kota Surau, hanya saja dia tidak bisa menang melawan Brad dan diusir oleh Brad. Kali ini Brad meminta bantuan Erik karena Willy tidak memiliki kewenangan untuk mengurus kota Ithaka, karena itu dia tidak akan terlalu memperhatikan orang yang datang dari kota Taka, sedangkan kalau Brad langsung berhadapan dengan Dev, maka tidak perlu waktu lama Willy untuk mengetahuinya. Dan setelah Erik lulus dia juga menjalani wajib militer, kemampuannya juga lumayan dan sepertinya tidak akan bermasalah dalam melawan Dev. Saat telepon baru dimaukan, Tiara membuka pintu dan melangkah masuk. Putraku, apakah tanganmu masih sakit?